semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat teman-teman yang merayakan. Sorry ya agak terlambat karena kemarin saya juga nggak upload video. Dan disclaimer on juga karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual satu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman yang analisa ulang kembali. Nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Indeks sudah pernah kita bahas ya pada hari Jumat. Di sini ada pattern head and shoulders yang belum dikonfirmasi, belum ditembus. Jadi harap berhati-hati jika IHSG tembus 6480. Kalau itu tembus maka potensi indeks akan terjadi penurunan lanjutan. But so far indeks menurut saya masih oke. Indeks juga sudah memasuki bulan-bulan terakhir dan minggu-minggu terakhir di 2021 ya, kita harapkan 2022 ekonomi sudah mulai pulih dan indeks juga segera pulih ya. But so far, seperti analisa saya sebelumnya, indeks menurut saya masih oke selama dia masih bertahan di atas 6481 atau 6480 ya. Kalau indeks jebol itu maka ada potensi untuk ada penurunan lanjutan. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian ya, hari ini saya bahas saham-saham yang menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada saham Prim. Royal Prima ini saham rumah sakit, saham kecil ya, rumah sakit yang nggak terlalu besar sih sahamnya. Nah, dan Prim ini ada isu adanya investor baru yang akan memasuk di saham ini. Jadi kemungkinan ya, kalau itu terjadi maka Prim ini akan melakukan ekspansi bisnis dan bisnisnya mungkin saja akan membesar. Dan dari segi chart ya, chart pattern di sini dia membentuk pattern yang namanya double bottom. Di sini bottom kedua, kemudian di sini ada bottom di sini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua. Dia sudah breaknya dengan volume, kemudian 2 minggu terakhir dia konsolidasi dan konsolidasinya relatif tanpa volume teman-teman. Jadi Prim ini menurut saya masih menarik. Harga sekarang cukup oke. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk saham Prim ini bisa mulai cicil dari harga sekarang. Kita bisa set ready plan, cicil dari harga sekarang di 450 ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah support. Misalnya teman-teman bisa set stop loss di bawah sini ya, di 424 untuk ada stop lossnya, atau mungkin lebih di atas sedikit juga nggak apa-apa. Ini risknya sekitaran 6% ya. Risknya sekitar 6%. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya yang pertama di high-nya ini di sekitaran harga 550 itu sudah 20%. Nah, kalau kita pasang target dari pola double bottomnya ini, potensinya itu masih jauh teman-teman ya. Kalau kita pasang target dari pola ini double bottomnya ini, maka potensi untuk Prim ini masih cukup jauh ya, di sekitaran sini. Oke, sekitaran harga 500 atau kita bulatkan ke 600 ya, sekitaran harga 600. Jadi 30% risk reward menurut saya Prim ini cukup menarik. Di harga sekarang Prim ini cukup menarik buat teman-teman perhatikan dari segi sentimen, kemudian chart pattern, price volume juga menarik saham ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli saham Prim bisa baca cicil di harga sekarang. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 424 untuk stop lossnya. Oke, itu untuk saham Prim. Kemudian berikutnya itu ada saham Bina. Bina ini juga udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya sarankan entry pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis pernah saya bahas saham ini, dan Jumat dia rebound walaupun tipis ya, rebound. Dan kalau kita perhatikan ya, ada rencana, kalau nggak salah ini rencananya Bina ini mau isu lagi, saya nggak tahu kapan ya karena belum resmi diumumkan oleh Bina ini. Dan kalau kita lihat dari segi technical ya, by chart pattern, di sini dia ada membentuk pattern yang namanya kita bisa bilang ini triple bottom ya.
bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga, dan setelah dia breaknya dengan volume ya, dua candle terakhir pas dia break itu break dengan volume, kemudian dia konsolidasi, 3 candle dia konsolidasi, volumenya tipis-tipis. Jadi buat saya Bina ini menarik di harga sekarang. Bina ini masih cukup oke dengan stop loss masih sama di 3920, itu risknya sekitaran 6% sama dengan Prim. Nah, untuk rewardnya di sini, yang pertama di sini di 5000 itu 20%. Jadi risk to reward ratio ini menurut saya menarik, 1/3 lebih. Kemudian kalau nantinya 5000 ini mampu di break out ke atas, maka potensi dia kembali ke all time high-nya di sekitaran harga 6100-an. Jadi Bina ini menurut saya masih menarik buat teman-teman yang belum entry, yang tertarik mau entry. Bina ini masih boleh entry di harga sekarang. Oke, itu untuk Bina. Kemudian yang berikutnya ada saham AGII. Nah, untuk saham AGII ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas. Sebelumnya udah pernah saya sarankan buy di sini pas support. Pas dia turun sini ya, pernah saya sarankan buy di support kalau teman-teman masih ingat, karena di sini ini juga udah cukup lama di bulan Oktober, dan mungkin ada yang sudah take profit atau ada yang masih hold. Ini menurut saya AGI ini menurut saya masih menarik buat teman-teman yang baru tertarik mau entry. AGI ini menurut saya masih menarik teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan dia baru saja break dari downtrend line ya. Ini ada downtrend line, kemudian dia membentuk juga yang namanya cup and handle. Nah, pas dia breaknya dengan volume yang meningkat. Pada kita lihat volume sebelumnya tipis-tipis sekali, kemudian pas dia break meningkat signifikan. Nah, kemudian beberapa hari terakhir dia retest teman-teman ya, retest. Bisa dibilang ini retest kalau pas dia turun ini volumenya mengecil. Jadi plan untuk AGI ini bisa mengecil dari harga sekarang ya, di 1675 stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah downtrend line-nya ini, yaitu di sekitar di bawah sedikit ya, di 1580 atau 1585. Itu masih risknya sama, masih 6%-an. Risknya tambah ya, 6%-an. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya bisa teman-teman tarik sepanjang patternnya ini, pattern cup and handle-nya. Jadi rewardnya menurut saya cukup jauh. Nah, rewardnya di sini teman-teman, di sekitar harga 2100, jadi sekitaran 24%. Itu juga merupakan all time high-nya dari saham AGI ini. Jadi menurut saya AGI ini masih menarik buat teman-teman yang masih tertarik, bisa manfaatkan untuk entry saham ini di harga sekarang ya, di harga sekarang atau di sini. Kalau dia turun lagi mendekati harga 1600, AGI ini menurut saya masih menarik. Nah, itu untuk 3 saham watchlist. Kemudian yang berikutnya itu ada saham Mari. Mahaka Radio, oke. Nah, untuk Mari ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga. Untuk pattern sama dengan AGI, cup and handle. Kemudian di sini dia sudah mencoba break tapi belum mampu ya. Di sini juga mencoba break tapi belum mampu. Dan sebelumnya waktu pembahasan kita terakhir, kita sarankan untuk antri buy di sini di supportnya ini sekitaran harga 460 atau ketika dia break. Nah, mungkin teman-teman sudah buy di sini selamat ya. Ini masih layak untuk di hold, dan menurut saya ini masih menarik, dimana ketika nanti dia mampu break 500, potensi untuk Mahaka Radio ini kembali ke 560 itu menarik ya. Jadi buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang, strateginya ada 2. Teman-teman bisa tunggu dia break 500 atau mungkin bisa cicil dari harga sekarang ya di 484 ya. 484, kemudian stop lossnya sama di bawah sini, di bawah 460 untuk stop lossnya. Misalnya 2 tick di bawah 460 yaitu di 456, itu risknya sekitaran 6% ya. 6%, kemudian rewardnya di sini di angka di sekitaran harga 550, itu 14% ya. Risk to reward ratio masih oke, masih 1/2 lebih ya.
menurut saya masih oke. Dimana kalau ini nantinya mampu di-break ke atas, potensinya hari ini kembali ke all time high di sekitaran harga 600-an ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli saham ini, menurut saya mari ini masih oke. Sentimennya juga hari ini masih positif ya. Masih positif dengan apa namanya? Aplikasinya itu yang terus saja mengalami apa namanya? Jumlah downloader yang semakin meningkat ya. Oke, itu untuk Mari ya, itu untuk Mari. Dan berikutnya dua saham defensif yang akan saya bahas itu ICBP ya. Ini saham defensif teman-teman, saham defensif dan kita bisa bilang ini saham lemot ya. Nah, dari segi tren ya, dari sepanjang 2020 ini ya, 2021 bisa kita bilang ICBP trennya ini sideways ya, sideways, dan ini ada kemungkinan membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder, di mana di sini berpotensi menjadi shoulder kiri, kemudian di sini headnya, di sini berpotensi menjadi shoulder kanannya teman-teman ya di sini. Jadi menarik juga, di sini juga ada pattern triangle ya, symmetrical triangle kalau teman-teman perhatikan. Dimana kalau ini mampu di break nanti ya, triangle ini mampu di break ke atas dan juga inverted head and shoulders ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk ICBP ini cukup menarik. Tapi sekali lagi ini saham lemot, saham yang nggak bisa naik arah ataupun kayak saham-saham Korea lain lah. Ini sahamnya naiknya paling banyak itu paling 5%, turunnya juga sedikit-sedikit. Jadi buat teman-teman yang nggak tertarik untuk trading saham ini, skip aja. Buat teman-teman yang tertarik, ini untuk jangka panjang ya, karena sekali hold saham ini menurut saya sekali dia naik, trennya akan terus naik dan hold terus, tapi naiknya tipis-tipis. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini ya, menurut saya di harga sekarang untuk teman-teman buy juga oke, atau tunggu dia break dari triangle-nya nih. Di sini dia juga pernah membentuk triangle, pas dia break dia akan naik kencang. Di sini ada potensi juga pas dia break akan naik kencang. Jadi strateginya ada dua, bisa tunggu dia break triangle-nya ini, atau kalau buy di harga sekarang juga cukup oke di 8725 ya. 8725 stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah low candle ini, di bawah 8500 untuk stop lossnya di misalnya di 8425 lah ya, sorry 8425 itu sekitaran 3,4%, jadi risknya cukup kecil. Kemudian rewardnya di mana? Yang pertama tentu di sini ya, di neckline dari inverted head and shoulders ini, itu sekitaran 6%, itu reward yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada di 10.000, jadi masih cukup jauh, yaitu 19%. Kalau saham-saham seperti ini naik 19% itu sudah cuan banyak ya di Porto, karena biasanya kalau teman-teman yang memang ngerti trading ya, saham-saham seperti ini lot masuknya tuh nggak kayak saham gorengan ya. Saham-saham seperti ini bisa masuk 50% modal, bahkan 60% modal, karena ya ini saham defensif, sahamnya lemot. Kalau masuknya sama dengan masuk saham gorengan ya nggak kerasa, naik turunnya nggak kerasa teman-teman ya. Oke, itu untuk saham ICBP. Menurut saya ICBP ini juga cukup menarik ya, dimana kalau memang nantinya ekonomi kembali pulih, maka saham-saham customer juga akan terkena efek positifnya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada saham BBCA. Ini saham pergerakannya 11-12 dengan IHSG ya, pergerakannya 11-12 dengan IHSG, 80% IHSG naik, ini juga ikut naik 80% ya. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. BBCA ini juga menarik, dimana setelah dia break double bottom di sini. Kalau teman-teman ingat ya, kita pernah sarankan buy BBCA ini sebelum dia stock split ya, pas dia break dari double bottomnya ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah hold, yang masih hold dari sini ya, ini menurut saya saham BBCA ini masih menarik ya. BBCA ini juga sering kali saya bahas di channel ini, dan setelah dia stock split, dia membentuk pattern yang namanya descending triangle.
ya, descending triangle dimana dengan support kuat di 7.300 sampai 7.200 itu untuk support kuatnya. Dan sekarang posisinya ada di 7.300 ya, berarti saham ini sekarang sedang berada di area support, teman-teman. Saham ini sedang berada di area support, dimana kalau kita plan saya masih sama ya, stop loss di bawah sini, di bawah angka 7.000 untuk stop lossnya, kemudian rewardnya di sini di angka 8.200. Jadi risk to reward ratio masih oke, risknya 5%, kemudian rewardnya di 13%, 1/2 lebih. Dimana kalau ini memang all time high ini nanti mampu di break, maka potensi untuk BBCA ini masih cukup jauh ya, masih cukup jauh. Jadi BBCA ini menurut saya masih menarik ya. Kalau kita tarik panjangnya pun BBCA ini masih uptrend, masih sangat uptrend. Jadi ya menurut saya menarik. Oke, ini untuk investasi pun menarik ya. Tapi karena saya trading, pasti saya pakai stop loss. Kalau emang nggak sesuai dengan analisa, pasti saya cut loss ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Sekali lagi selamat Natal buat yang merayakan, dan buat yang nggak merayakan selamat menyambut tahun baru 2022 yang sudah tinggal menghitung hari ya. Oke, terima kasih, selamat malam.